1 tahun kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Zionis. Bagaimana pandangan Ustadz? Refleksi kita 1 tahun terakhir ini seperti apa Ustadz? Hal besar bagi kita bahwa umat ini telah ditinggikan namanya oleh pejuang-pejuang Gaza. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita, mereka bingung. Apa alasan mendasar kenapa kita ini harus mendukung Palestina Ustadz? Kenapa Umar bin Khattab ketika jadi khalifah tidak pernah ada kota yang beliau saksikan dan hadiri pembebasannya langsung kecuali ketika Al-Aqsa bebas. Di tengah tidak sadarnya umat kita Ustadz, sehingga kadang-kadang Ustadz muncul perasaan-perasaan kok kayak percuma ya, saya bersuara, saya membela. Apa yang bisa kita lakukan menurut Ustadz Edgar? Jadi kalau emang tolak ukurnya umat ini mau lihat baik atau enggaknya kita gimana, lihat Al-Aqsa. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Maka nggak ada kebaikan buat umat Islam di seantero dunia. Part penting umat ini yang ngebuat umat ini itu terjejah lama karena umat ini nggak sadar sehebat apa mereka di masa lalu. Rasul secara tersurat nggak pernah bilang aku pengen ke Al-Aqsa, enggak. Tapi semua hadis-hadis yang Rasul bilang ke sahabatnya itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ingin umat ini memiliki Al-Aqsa wa huwa hurrun aziz. Dalam keadaan hur, bebas, aziz, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam podcast The Sungkars and Friends. Alhamdulillah bersama saya Rizal Wahid, salah satu host dari podcast The Sungkar and Friends. Masya Allah, hari ini saya nggak akan sendirian nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita ditemani oleh salah satu ustadz muda kita, Ustadz Edgar Hamas. Assalamualaikum Ustadz Edgar Hamas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz Edgar Hamas. Ustadz, 1 tahun sejak peristiwa 7 Oktober 2023. 1 tahun kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Zionis. Bagaimana pandangan Ustadz? Refleksi kita 1 tahun terakhir ini seperti apa Ustadz? Baik, setahun ini bukan setahun tentang kesedihan. Ini jawaban pertama bagi orang yang mengira bahwa ini adalah tentang duka dan tidak ada cerita kepahlawanan sama sekali. Setahun ini memang rasanya berita itu banyak yang gak enak, banyak yang kurang menghibur hati. Tapi justru setahun ini memberikan sebuah hal besar bagi kita bahwa umat ini telah ditinggikan namanya oleh pejuang-pejuang Gaza. Di saat umat ini tuh lagi sangat kurang banget good news, kurang banget yang namanya berita baik, ternyata 7 Oktober duar, muncul sebuah momentum di mana pejuang-pejuang Gaza berusaha untuk mengangkat wajah kita yang udah malu selama puluhan tahun karena gak bisa ngejaga Palestina. Jadi kalau misalkan ada yang bilang setahun ini kita melulu sedih, nggak refleksi terbaik untuk mentadaburi dan memikirkan tentang setahun yang terjadi ini adalah kita sebagai umat sudah bangun dan teman-teman di Gaza yang sudah membangunkan kita. Itu. Masya Allah. Jadi ini ibarat sebuah momen yang tepat Ustadz ya, untuk kita mulai aware, mulai bangkit dan peduli sama saudara-saudara kita di Palestina Ustadz. Nah Ustadz, meskipun sekarang genosida sudah berlangsung lama nih Ustadz, tapi banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan mungkin keluarga-keluarga kita yang mereka bingung. Kenapa sih sebenarnya kita harus dukung Palestina? Menurut Ustadz Edgar, apa alasan mendasar kenapa kita ini harus mendukung Palestina Ustadz? Baik. Sebelumnya barangkali salah satu hal yang ngebuat orang-orang bertanya kenapa kita perlu ngebela Palestina itu kan banyak yang dimulai sejak 7 Oktober. Orang bertanya-tanya, what happened? Apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023? 7 Oktober 2023 itu adalah sebuah momentum di mana teman-teman kita, pejuang-pejuang Gaza itu keluar dari markasnya, keluar dari persembunyian lamanya untuk menyentak dunia dan sekaligus di saat yang sama untuk memberikan sebuah peringatan kepada Israel karena mereka udah bermain-main dengan Masjid Al-Aqsa pada Sabtu fajar pada subuh 7 Oktober 2023. Sebuah aroma kemenangan begitu tercium karena pejuang berhasil masuk ke Israel. Nah, tapi banyak orang yang kemudian salah berpikir, oh berarti ini semua dimulai karena orang-orang Gaza nyerang duluan. Nah itu yang termasuk
saya pingin banget teman-teman semua, Bapak Ibu, mengklarifikasi di sini. Don't judge the story of our ummah by the chapter we see today. Jangan sampai kita menghakimi kisah umat ini dari chapter yang sedang kita lihat sekarang saja. Apa yang terjadi di Palestina bukan dimulai dari 7 Oktober saja. Dia adalah penjajahan sejak bahkan tahun 1917 ketika Inggris mencaplok Yerusalem dan Palestina. Kemudian 48 ketika negara ilegal Israel berdiri. Kemudian tahun 67-69 ketika Al-Aqsa diambil alih oleh penjajah sampai hari ini. Dan apa yang dilakuin sama pejuang-pejuang itu bukan nyerang duluan, tapi bagaimana mereka merespon sebuah penjajahan. Seperti Bung Tomo merespon ketika penjajah datang, seperti ketika Diponegoro melawan Belanda, seperti ketika Tuanku Imam Bonjol melawan agresi dari VOC dan kawan-kawannya. Nah, seperti itu menurut saya itu penting banget untuk kita klarifikasi lebih lanjut. Nah, kemudian sebagai jawaban dari Ustadz Rizal Wahid, kenapa kita perlu ngomongin dan ngebela Palestina? Sejujurnya ada banyak kalimat di kepala saya yang pingin banget saya sampaikan karena jawabannya terlalu banyak. Tapi hari-hari ini sejujurnya saya baru dengar sebuah ceramah pakar sejarah Islam Dr. Roghib Sirjani. Beliau fokus banget, sejarawan yang fokus ngomongin Palestina, dan satu kalimat tuh nyentil saya banget, Bang. Apa kata beliau? Orang yang paham Islam, automatically dia akan bela Palestina. Orang yang gak paham Islam gak akan bela Palestina. Itu kalimat simple gitu, singkat, padat, tapi dalam. Kayak sebuah kriteria. Anda paham Palestina, Anda paham Islam, Anda bela Palestina. Anda gak paham Islam, ya sampai kapanpun Anda gak akan bela Palestina. Karena para ulama mengatakan Filistin itu juz'un min aqidatina. Palestina adalah sepotong besar akidah kita. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, setidaknya ada 19 yang pernah datang ke Palestina, bermukim, bahkan ada yang wafat di Palestina. Kalau dihitung dari Nabi Adam, bahkan manusia pertama saja itu datang ke Palestina membangun pondasi Masjid Al-Aqsa. Begitu banyak alasan-alasan, tapi saya ingin untuk kali ini di podcast ini saya ingin meninggikan kalimat dari Dr. Gib ini. Kalau Anda memang memahami Islam, maka secara otomatis Anda akan memahami Palestina. Itulah juga para ulama bilang tolak ukur umat ini baik atau enggak ketika dia bela Palestina atau enggak. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Iya. Itu ucapannya singkat, padat, tapi ngena Ustadz. Kalau Anda memang paham dengan Islam, maka Anda akan membela Palestina. Karena memang Ustadz yang kita lihat saat ini, walaupun genosida terus berlangsung selama 1 tahun lebih Ustadz, kita melihat fenomena bahwa dukungan dari saudara-saudara kita untuk Palestina mulai surut nih Ustadz. Kira-kira Ustadz, ada tips nggak Ustadz supaya dukungan, suara yang bisa kita berikan kepada saudara di Palestina ini nggak surut Ustadz? Gimana kira-kira Ustadz? Untuk ngebangkitin giroh umat ini Ustadz. Betul Ustadz. Saya tuh banyak orang nanya tips dan trik sebenarnya. Tapi kita setuju bahwa untuk membangunkan umat ini itu tidak bisa hanya pakai tips dan trik. Betul Ustadz. Betul sekali Ustadz. Tips dan trik kan adalah sebuah diksi yang kita gunakan untuk me-life hack ya. Ada sebuah masalah, life hacknya apa gitu. Yang gampang tapi solutif gitu. Sementara kita semua sadar, saya, Ustadz Rizal Wahid, Bapak Ibu The Sungkar Family and Friends, kita semua sadar untuk ngebangunin umat ini emang butuh proses yang panjang. Dan saya suka dengan sebuah kalimat, if the why is strong, the how is easy. Kalau memang kenapanya udah dapet, kalau kita udah punya alasan yang gede, yang teguh, yang kukuh, yang emang permanen untuk ngebela Palestina, gimananya itu bakal gampang. Nah masalah kita, why-nya belum ketemu gitu. Banyak orang yang emang surut ngebela Palestina karena mereka nggak dapat kenapa gue harus bela Palestina, why-nya apa gitu. Ada yang memang karena alasan kemanusiaan. Nah tapi karena alasan kemanusiaan ini, ketika dia ngelihat videonya dia peduli, ketika algoritma itu hilang, videonya nggak ada, hilang juga kepeduliannya. Betul. Oke. Ada orang bela Palestina karena FOMO. Saya nggak bilang salah.
bagus. Mestinya kalau emang ada trending yang bagus ngomong Palestina dan dia memutuskan buat nggak pengen FOMO, ya bagus bela Palestina. Tapi ketika FOMO-nya hilang, trendingnya hilang, dia juga ikutan hilang. Maka betul kata Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, seorang pakar Kepalestinaan juga, beliau pernah bilang yang paling diinginkan para pejuang dari kita di Indonesia, sebuah bangsa, negeri yang paling jauh dari Palestina, bisa dibilang kan negeri Muslim paling jauh, itu adalah mengilmui Al-Aqsa sebaik-baiknya. Masya Allah. If you know better, you will do better. Kalau kita emang tahu lebih baik, kita akan beramal dengan lebih baik. Secara pengetahuan ya, secara knowledge, pemahaman dengan Palestina, kita sejujurnya dengan Malaysia itu masih kalah. Oke. Secara knowledge. Oke. Makanya orang Malaysia tuh kalau udah ngomong Palestina tuh dari grassroots-nya sampai Perdana Menterinya udah semuanya speak up dan frekuensinya sama pada Palestina. Nah sementara kita itu why-nya kita beda-beda. Nggak masalah sih, nggak masalah. Ada yang membela Palestina karena dia pecinta kucing. Saya ketemu Ustaz. Masya Allah, ada Ustaz ya? Iya. Karena pecinta kucing Ustaz. Ada. Beliau influencer. Gue mutusin buat bela Palestina karena gue nggak rela kucing-kucing di sana ditelantarin. Masya Allah. Itu keren. Ada yang memutuskan buat bela Palestina karena dia nggak rela, dia seorang arsitek dan dia tuh nangis kalau lihat bangunan runtuh gitu. Masya Allah. Apapun itu, sepertinya baiklah, why kita bermacam-macam boleh, tapi sebagai orang yang Muslim perlu ada strong why yang bisa menghimpun segala why kita, alasan-alasan kita, yaitu adalah bahwa Palestina itu sepotong akidah kita dan Masjid Al-Aqsa merupakan bagian penting yang Nabi Muhammad SAW perjuangkan dalam hidupnya. Nah, saat di bagian itu tuh, kita kira kita akan menangis setiap kali kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ternyata umat Islam yang tidak paham serelate itu dan sekuat itu hubungan antara Nabi Muhammad dengan Masjid Al-Aqsa, which is dia menjadi simbol perjuangan Palestina. Itu kan kenapa namanya sekarang operasinya, perjuangannya namanya Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa. Mereka nggak namain nama perjuangannya tuh Badai Gaza, Badai Palestina. Enggak, mereka namain ini Badai Al-Aqsa. Why? Karena ini bukan tentang Gaza, ini bukan tentang Palestina, ini tentang menjaga Masjid Al-Aqsa di mana dia adalah responsibility seluruh umat Islam, siapapun yang bersyahadat dan sholatnya ngadep ke Ka'bah. Itu dia. Jadi penting Ustaz ya untuk kita merasa punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan Al-Aqsa Ustaz ya. Tentu, bukan merasa tanggung jawab lagi. Level kita di tahun-tahun sebelumnya itu adalah level peduli. Tapi semenjak 7 Oktober 2023, seharusnya cara kita membela Al-Aqsa itu bukan lagi peduli, tapi berperan dan langsung berkontribusi. Kalau peduli itu kan kayak, aduh kasihan ya mereka di sana berjuang, kita mau peduli. Peduli itu kayak, kamu bukan part dari perjuangan itu gitu loh, cuma simpati aja. Tapi kalau misalkan kita memutuskan buat, aku adalah bagian dari perjuangan ini, kita gak akan kehilangan energi, Ustadz. Kita akan selalu punya bara yang berapi-api dan tidak pernah kehilangan semangat karena kita adalah bagian dari perjuangan itu. Nabi Muhammad SAW pernah bilang, Inka nafil muqaddimah, kana fil muqaddimah. Inka nafis saqoh, kana fis saqoh. Siapa yang memang bertugas di garis depan, dia lantang bersuara di garis depan. Tapi memang siapa yang ditakdirkan berjuang di garis belakang, maka dia harus istiqomah, konsisten mendukung dari belakang. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Nah, tadi Ustadz menyinggung tentang kontribusi nih Ustadz. Yep. Sebagian saudara-saudara kita, banyak nih Ustadz, yang belum mau berkontribusi. Belum mau, bahkan sekedar menyuarakan dukungannya ke Palestina, karena khawatir, karena takut mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya Ustadz. Kira-kira Ustadz, ada nggak nasihat nih Ustadz untuk teman-teman kita yang seperti ini Ustadz? Wah. Iya, kawan-kawanku. Para pejuang rupiah gitu ya. Kita semuanya tahu bahwa memang nggak semua orang satu suara tentang Palestina, dan relevan banget nggak cuma teori atau 1-2 orang ya yang cerita saat ya. Ini banyak teman-teman cerita bahwa mereka ketika memutuskan buat dukung Palestina terang-terangan, ya itu berpengaruh pada pekerjaannya. Gitu. Pertama, kita perlu sadar bahwa
yang namanya pembelaan itu, yang namanya berkontribusi itu, ada orang di depan panggung, ada orang di belakang panggung, gitu. Sama kayak pun ketika Rasul Muhammad SAW berjuang, ada orang yang memang mereka itu ya memang jelas wajahnya dipampang di garis depan perjuangan, tapi ada yang memang mereka orang-orang di belakang panggung. Sebagai contoh, Arqam bin Abil Arqam. Jarang banget kita akan dengar kisah-kisah Arqam selain sebagai host di, bukan podcast ya, iya, selain sebagai host tuan rumah di markas dakwah Rasul di Makkah. Tapi selain itu kita jarang dengar Arqam. Saya cuma lihat di sirahnya Arqam itu mengikuti seluruh ghazawat, seluruh pertempuran dan jihadnya Rasul dari Badar sampai Tabuk. Tapi nggak, apa ya, nama Mus'ab kan di Uhud mentereng. Betul. Gitu. Nama Zaid bin Harithah di Mu'tah itu legend. Nama Khalid di perang Hunain itu legend. Tapi Arqam tuh ikut, tapi kita semuanya tahu beliau berperan di belakang panggung. Nama-nama sahabat kayak gini seperti Arqam, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian As'ad bin Zurarah, Ubadah bin Somit. Nama-nama ini memang tidak sesanter sahabat-sahabat lain. Betul. Tapi justru sejarahnya Rasul dan sahabatnya mengabarkan kepada kita, nih buat teman-teman ya, bahwa tidak semua orang harus berperan langsung di depan cahaya lampu sorot. Ada orang yang bisa berkontribusi bahkan di belakang panggung, dan justru dalam banyak film, dalam banyak kartun, dalam banyak story, tokoh-tokoh di belakang panggung itu yang banyak berpengaruh untuk bisa membantu dan membela mereka yang berjuang di garis depan. Masya Allah. Maka kau bisa tetap berperan dengan caramu, kau bisa tetap berkontribusi meskipun bahkan wajahmu tak ada yang mengenal. Sebab ini bukan tentang nama, ini tentang peran. Masya Allah. Gitu. Yang penting perannya Ustadz ya. Betul. Tidak peduli di garis depan, tidak peduli di garis belakang, selama dia berperan, insya Allah ada nilai kebaikan di situ Ustadz ya. Betul Ustadz. Ditambah nih Ustadz, selain berbicara kontribusi, kadang-kadang nih muncul juga nih Ustadz, selentingan-selentingan, komentar-komentar yang kalau mungkin sebagian teman-teman kita baca, wah kayaknya bener nih. Tapi kalau kita perdalam, kita pelajari, wah kayaknya ada yang harus dibenerin nih Ustadz dari ucapan-ucapan seperti ini. Banyak ucapan yang muncul seperti ini Ustadz. Ngapain kita bela Palestina yang jauh-jauh? Tetangga kita aja tuh lihat. Orang-orang di negara kita juga masih banyak yang sulit. Ngapain mikirin yang luar? Gimana Ustadz? Ini kan kayak membingungkan Ustadz ya. Nah, Betul. gimana pandangan Ustadz Edgar nih? Kita tuh boleh loh mengkritisi sebuah pertanyaan loh. Ada yang nanya, kenapa kita tidak membela kenapa kita bela Palestina yang jauh tapi saudara kita nggak dibantu? Kita jawab, pertanyaan Anda itu udah bener atau belum? Maksudnya pertanyaan Anda pun sebenarnya bisa kita kritisi loh, karena di lapangan itu banyak orang yang Palestina dia bantu, Indonesia pun dia paling depan membantu. Kayaknya banyak yang kita kenal, Ustaz. Semua kita sepakat, orang-orang yang ngomongin Palestina di saat yang sama, dia juga orang yang paling peduli sama saudaranya. Orang yang ngomongin tentang perjuangan Gaza, mereka juga orang yang peduli sama gempa-gempa dan banjir yang terjadi di Sentral Nusantara di Indonesia. Jadi pertama, jangan kita negasikan bahwa orang yang membantu Palestina tak peduli dengan Indonesia. Sebab yang terjadi malah berbalikan. Dan orang yang nanya kayak gitu biasanya bela Indonesia kagak, bela Palestina juga kagak. Seringkali orang berapologi, orang beralasan untuk sesuatu yang mereka nggak bisa. Orang tuh banyak mencari pembenaran atas ketidakmampuannya. Dan akhirnya orang yang berkontribusi disalahkan, dan itu ada sebuah kepuasan ego bagi orang yang kayak gitu. Ternyata bela Palestina doang, nggak butuh Indonesia. Nggak. Yang ngomong kayak gitu biasanya nggak bantu dua-duanya. Iya. Dan itu proven dalam sejarahnya para pendiri bangsa kita, Muhammad Natsir yang peduli banget sama negara ini, bahkan ada Mosi Integral Natsir, beliau juga orang yang sama, yang benar-benar mengangkat perjuangan bangsa Indonesia membela Palestina. Cokro Aminoto, kemudian bahkan Insinyur Soekarno. Masya Allah. Ini kurang nasionalis apa? Founding father. Founding father. Beliau pernah bilang kan, bahasa gampangnya, selama Palestina masih diserang atau selama Israel masih menjajah Palestina, selama itu pula bangsa Indonesia teguh melawan penjajahan Israel.
kurang clear apa. Founding father kita balance, negara kita diperhatikan, dan justru salah satu cara untuk peduli dengan bangsa kita itu adalah dengan cara membantu orang lain, karena itu apa ya, berkesinambungan. Anda peduli pada negara Anda membantu orang lain supaya wajah dan citra negara kita itu baik, dikenal sebagai bangsa yang hebat, dan tidak pernah ada negasi antara orang yang membantu di luar itu gak membantu yang dalam. Pasti orang yang memang nuraninya hidup, orang yang naluri kerelawanannya ada, dia akan membantu semuanya tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat latar belakangnya apa. Gitu. Masya Allah. Jadi pada intinya sebenarnya Ustadz, belum tentu orang yang dianggap tidak ngebantu saudara nih nggak ngebantu beneran Ustadz ya. Bisa jadi ya memang dia ngebantu saudaranya dan dia juga ngebantu Palestina seperti Ustadz ya. Masya Allah. Luar biasa ini Ustadz. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya Ustadz adalah, di tengah panjangnya penjajahan dari Zionis ke Palestina Ustadz ya, tadi Ustadz jelaskan dari tahun 48, terus tahun 67, 69 sampai saat ini Ustadz. Kira-kira apa faktornya nih Ustadz? Kenapa bisa Zionis selama itu Ustadz? Apakah karena memang secara lobby mereka kuat? Atau mungkin militernya mereka memang beneran kuat? Atau karena memang ini ada dampak dan faktor dari makin melemahnya iman umat kita Ustadz? Baik. Kalau kita ngelihat buku-buku seperti Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, kemudian buku-bukunya Will Durant, buku-buku tentang sosiologi dan juga sejarah, kita akan tahu bahwa sebuah peradaban besar itu hancur biasanya bukan karena serangan luar, tapi karena peradaban itu melemahkan dirinya sendiri. Mungkin sulit ini dicerna oleh banyak orang, tapi biarkan Syekh Muhammad Ghazali membuat sebuah perumpamaan yang gampang. Zionis itu bisa menjajah Palestina bukan karena mereka singa, tapi karena umat ini yang mengkambingkan diri sendiri. Masya Allah. Jadi bukan karena musuh sehebat singa, tapi karena umatnya yang memilih untuk menjadi domba atau kambing. Sebenarnya kita ini singa, tapi karena imperialisme yang begitu lama membuat kita lupa siapa diri kita. Nah itu bagian di situ, bagian yang seringkali saya tuh fokus di situ. Kita ini dijajahnya lama, sistematis kayak gini karena emang kita lupa siapa diri kita. Umat ini nggak paham. Aduh, kalau bahasa gampangnya umat ini jadi turis di agamanya sendiri. Itu yang ngebuat Zionis menjajah dengan begitu mudahnya. Salah satu kalimat yang cukup terkenal adalah ketika Al-Aqsa dibakar, kemudian Perdana Menteri Israel dia bilang ketika malam saat Al-Aqsa dibakar, itu kan masyhur ya, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku mengira bahwa umat Islam akan marah besoknya. Tapi ketika aku bangun dari tidurku, aku sadar ternyata aku sedang menghadapi sebuah umat yang tertidur. Masya Allah. Golda Meir yang bilang itu masyhur di beberapa riwayat buku-buku Arab ngomongin itu. Itu menjadi sebuah tamparan besar bagi kita sebagai umat. Umat ini memang lagi tidur. Dan salah satu tolak ukur tidurnya umat ini adalah ketika Al-Aqsa dibiarkan terjajah dan ternodai. Itulah kenapa para ulama bilang idza azza al-Quds azza al-ummah wa idza dhalla al-Quds dhalla al-ummah. Ketika Al-Quds baik-baik aja, umat baik-baik aja. Tapi ketika Al-Quds tidak baik-baik saja, ketahuilah saat itu umat juga gak baik-baik aja. Masya Allah. Jadi kalau emang tolak ukurnya umat ini mau lihat baik atau enggaknya kita gimana, lihat Al-Aqsa, lihat sekitar Al-Aqsa. Rasul aja bilang, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Ketika ahlus Syam, penduduk Syam, which is itu adalah Palestina, Suriah, Yordania dan lain sebagainya tuh, itu nggak baik-baik aja, fala khaira fikum, maka nggak ada kebaikan buat umat Islam di seantero dunia. Itu dia. Ternyata karena umat ini tidur dan jauh dari agamanya, kalau fokus saya sebagai orang yang di sejarah, part penting umat ini yang ngebuat umat ini itu terjajah lama, karena umat ini nggak sadar sehebat apa mereka di masa lalu. Itu Ustaz. Masya Allah. Di tengah tidak sadarnya umat kita Ustadz, di tengah tertidurnya umat kita, ini kan berdampak nih Ustadz
berpengaruh juga kepada saudara-saudara kita yang menyuarakan nih Ustadz. Sehingga kadang-kadang Ustadz muncul perasaan-perasaan kok kayak percuma ya, kok kayak nggak ada efeknya ya. Saya bersuara, saya membela. Makanya beberapa waktu terakhir muncul tuh postingan-postingan jangan pernah lelah untuk terus menyuarakan. Karena mungkin orang sudah mulai bosan Ustadz, sebagian gitu Ustadz. Selama setahun harus melihat penderitaan yang tanpa akhir Ustadz. Nah, kira-kira Ustadz, apa nih solusi ataupun upaya ataupun kontribusi yang bisa kita lakukan dan itu bisa berdampak Ustadz? Apa yang bisa kita lakukan menurut Ustadz Edgar? Ya Ustadz. Pertama, saya pun mengkonfirmasi itu. Bahwa saya lelah, iya. Kita semuanya lelah. Setahun ini tuh, bawa pikiran terus. Kita menjalani Ramadan kita dalam keadaan Al-Aqsa terjajah dan teman-teman dibantai. Idul Adha kita pun begitu. Kerasa nggak sih Tat? Pas Ramadan tuh kita berdoa, ya Allah semoga Idul Fitri ini Gaza bebas. Kita berdoa seperti itu. Betul. Ternyata belum kejadian. Kita berdoa lagi, ya Allah semoga pas Idul Adha Gaza udah menang. Ternyata belum kejadian lagi. Kemudian muncul Rabiul Awal. Kita berdoa semoga di bulan lahir Rasul ini Gaza menang. Sekarang sudah Rabiul Akhir. Ada satu kalimat yang saya lihat di sebuah story di Instagram, ada yang bilang, tetaplah berharap meski lelah. Kelelahan itu sesuatu yang wajar, teman-teman semuanya. Tapi ada satu kaidah yang saya suka. Growth happens gradually, then suddenly. Biasanya pertumbuhan atau perubahan pada sebuah umat, pada sebuah peradaban, itu terjadi secara berproses, gradually, then suddenly. Bertahap dulu, baru tiba-tiba. Tidak akan kita, itu formulanya. Kalau kita langsung mengharap langsung Gaza menang nih, langsung jedas, sudden, itu nggak sesuai dengan sunatullah. Bukan gimana, kita mengharap, kita pengen Gaza menang langsung. Tapi sejak awal saya pun berpikir, sepertinya jalan ceritanya tidak akan seinstan itu. Karena sunatullah yang terjadi adalah kalau Anda mau ingin Al-Aqsa bebas, maka jalannya gradually dulu, berproses dulu. Baru kemudian Allah berikan momentum, suddenly. Nah, proses gradually ini memang melelahkan. Betul. Proses panjang itu sangat-sangat melelahkan. Itu yang dihadapi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau Salahuddin ini salah satu contoh kenapa saya banyak ngomongin tentang Salahuddin, dan ketika beliau ngomongin tentang beliau tentang Palestina, karena emang sama kayak Salahuddin. Beliau lahir ketika Al-Aqsa terjajah dan lelah sekali dengar berita kafilah haji dibantai, lelah sekali dengar betapa mudahnya pasukan-pasukan salib itu menodai setiap dataran Al-Aqsa, betapa mudahnya mendengar berita kapal-kapal kaum muslimin disandra dan juga kemudian dirompak sama pasukan salib dari Eropa. Betapa mudah mendengar berita itu. Sounds familiar. Sama kayak zaman kita, betapa mudahnya. Asli, maksudnya ketika saya mengurang diksi betapa mudahnya, karena begitu sulit mencari berita baik. Betapa mudahnya mendapat berita yang tidak baik di zaman kita. Tapi justru di situ, di saat-saat yang tidak baik itu, sebuah perubahan sedang didesain dan butuh proses yang sangat panjang. Imam Ghazali menulis sebuah kitab, mendidik umat dalam kesunyian, building in silence. Memang rasanya nggak ada dampaknya, rasanya. Betul. Ustadz ya. Kalau kita lihat dengan mata kepala, rasanya membangkitkan umat, melihat proses ini kayak nggak ada rasanya. Karena setiap kita, ini ada sebuah kaidahnya, orang tuh butuh sense of forward motion. Orang butuh perasaan gerak maju. Gue akan ngerasa, gue bertumbuh, saya akan ngerasa saya itu bertumbuh kalau ada sebuah langkah maju yang kelihatan. Dan rasanya ngelihat umat ini kayak gak ada itu. Betul sekali. Kayak gak ada. Yang hafal semangka makin dikit, yang peduli juga makin dikit. Tapi ketahuilah, perubahan itu sedang terjadi secara gradually sekarang. Rumah-rumah tahfidz bermunculan, kafe-kafe Jaksel lagunya sudah Untukmu Palestina Tercinta. Kalau dulu ngomongin tentang Palestina itu adalah omongan para aktivis masjid. Betul. Omongan orang-orang LDK. Sekarang ngomongin Palestina adalah omongan para artis Hollywood.
omongan para anak-anak University of Columbia yang ngebuat gak pernah kebayang 55% Gen Z Amerika lebih mendukung kemerdekaan Palestina daripada Israel. Kita nggak akan sampai untuk membayangkan itu, tapi ternyata proses itu sedang terjadi gradually. Ini seperti obat buat, ketika saya membaca itu jadi obat buat saya sendiri, Ustadz. Kalau aku lelah sekali. Semua orang yang ngomong Palestina pasti lelah. Tapi yang pertama, kalau kita lelah ngomongin itu, mereka teman-teman Palestina lelah menjalaninya. Lebih gak enak mana, gak enak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kabar baiknya, sunnatullahnya, perubahan itu sedang terjadi bahkan tanpa Anda sadari. Kelak kemudian karena nilai istiqomah kita, karena nilai konsistensi kita, terus mendidik meskipun rasanya gak kelihatan, terus bersuara meskipun rasanya gak berefek, terus mengumandangkan nilai-nilai dan perjuangan meskipun rasanya gak ada yang mendengar, no. Allah mendengar, Masya Allah. Allah melihat, dan nanti ketika datang masanya Allah akan menilai konsistensi kita dengan suddenly. Sebuah momen di mana ternyata secara nggak sadar orang makin aware sama Palestina. Generasi tua yang tadinya pro pada musuh mulai hilang, berganti menjadi orang yang aware. Bahkan ini kata Ibnu Qayyim mencoba mentadaburi kisah Nabi Yusuf, kadzalika kidna li Yusuf. Begitulah telah kami rekayasa segalanya untuk Yusuf. Ibnu Qayyim bilang, untuk kisah Yusuf kenapa dia menjadi kisah luar biasa? Karena Allah bahkan telah menciptakan sebuah skenario terbaik yang bahkan Yusuf pun tidak sadari itu. Min ghairi haulin wala quwwah. Yusuf tidak perlu keluar daya yang sebegitunya. Yusuf tidak perlu keluar kekuatan yang sebegitunya. Yusuf melewati plot demi plot hingga akhirnya Allah berikan momentum luar biasa. Masya Allah. Sebagaimana Yusuf dengan plot itu sampai ke istana sebagai menteri ekonomi, begitulah saya yakin Allah akan mengantar umat ini dari sumur menuju istana nanti. Betul, Masya Allah. Yeah. Pada intinya Ustadz, semuanya merasakan kelelahan Ustadz ya. Kita boleh istirahat sejenak tapi jangan berhenti Ustadz. Kita boleh redup tapi jangan sampai padam Ustadz. Masya Allah. Kok anak sorry banget ya itu ya. Masya Allah seperti itu Ustadz. Nah Ustadz, tadi saya sedikit teringat dengan ucapan Ustadz tadi. Saya teringat dengan ucapan Ustadz, saya pengen meng-highlight tentang Al-Aqsa nih Ustadz. Kenapa kalau kita bicara Palestina, penting banget memulai semua pembahasan dari Al-Aqsa Ustadz. Biar Bapak Ibu nih yang sedang nonton nih makin yakin, makin kuat lagi Ustadz. Menarik sekali. Palestina menjadi mulia karena Al-Aqsa. Masya Allah. Itu adalah sebuah ringkasan paling ringkas untuk ngomong kenapa kita perlu ngebela Palestina. Li'anna fiha al-Masjidul Aqsa. Karena di atas pelataran Palestina yang mulia itu ada sebuah masjid bernama Masjid Al-Aqsa yang Allah gambarkan alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Aqsa itu menjadi sebuah impian Nabi Muhammad SAW. Impian loh. Bayangin kalau ada orang yang kita cintai, dia punya mimpi. Aku pengen ke Kapadokia. Ingat apa ya itu ya? Kapadokia is my dream gitu kan. Ada orang yang kamu cintai dan dia punya sebuah impian. Kita pasti berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan impian itu. Orang tua kita mau umroh, istri kita mau jalan ke Korea Selatan. Selama kita bisa berusaha, kita akan usahakan itu. Maka bagaimana jika Nabi Muhammad punya sebuah mimpi untuk sholat di Masjid Al-Aqsa wa huwa hurrun aziz. Sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan bebas merdeka. Rasul secara tersurat gak pernah bilang aku pengen ke Al-Aqsa, enggak. Tapi semua hadis-hadis yang Rasul bilang ke sahabatnya itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ingin umat ini memiliki Al-Aqsa wa huwa hurrun aziz. Dalam keadaan hur, bebas, aziz, mulia. Bayangin, saya dulu pernah mikir ketika Rasul bilang tidak direkomendasikan melakukan sebuah perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ketika Rasul ngomong itu, ketika lihat sejarahnya, saya jadi mikir Rasul bilang itu padahal saat itu Al-Aqsa bukan dimiliki kaum muslimin.
Karena Rasul wafat sebelum ngelihat Al-Aqsa merdeka, Ustaz. Masya Allah. Itu yang membuat saya nangis, saya ngerimis, ya Allah. Bahkan wasiat terakhir Rasul adalah memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid, seorang anak muda berusia 17 tahun, untuk berangkat menuju ke arah Syam, di mana salah satu poin penting kenapa pasukan ini berangkat ke Syam, kata Dr. Usama Al-Ashqar, adalah demi membentangkan karpet merah pembebasan Al-Aqsa. Kalau ada yang bilang wasiat Rasul itu ummati, na'am, betul. Tapi hendaklah kita tahu, bahkan salah satu wasiat terakhir Rasul adalah memberangkatkan pasukan Usama menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa. Semua perang-perang yang Rasul lalui, perang Mu'tah, perang Tabuk, pemberangkatan Usama bin Zaid ke Syam, itu tiga ghazwah paling legend. Yang Mu'tah dipimpin sama 3 sahabat keren, Zaid, Ja'far, Abdul bin Rawahah, 3-3 syahid, 3-3 Khalid. Mu'tah, kemudian Tabuk Rasul sendiri yang mimpin, kemudian berangkatnya pasukan Usama bin Zaid. 3 perang terakhir sebelum Rasul wafat itu semuanya menuju Palestina. Masya Allah. Itu semuanya menuju Al-Aqsa. Dan bayangin Rasul wafat sebelum itu Al-Aqsa bebas. Dan sahabat, kalau misalkan kita pakai narasi kita mendalami narasi ini, di situ kenapa saya sadar kenapa Umar bin Khattab ketika jadi khalifah tidak pernah ada kota yang beliau saksikan dan hadiri pembebasannya langsung kecuali ketika Al-Aqsa bebas. Masya Allah. Maksudnya Persia bebas, ya udah, ya alhamdulillah. Mesir bebas, alhamdulillah. Kita dapat istana putih Persia, oke. Irak kita dapat, oke. Al-Aqsa bebas. Saya berangkat. Beliau berangkat dengan keledainya, dengan menaiki keledai dengan asistennya, menembus ribuan kilometer menuju Al-Aqsa demi menerima kuncinya langsung dari Patrick Sophronius. Dan Patrick ini adalah orang yang jadi PJ-nya Yerusalem saat itu. Dia ngelihat ini memang orang yang dinubuatkan, karena dalam nubuat orang Nasrani yang bakal membebaskan dan menerima kunci Yerusalem adalah orang yang memang bertambal bajunya, sangat sederhana. Umar masuk dan bayangkan di situ ada Khalid, ada Bilal, ada Abu Ubaidah, ada Amr bin As, all star, orang-orang yang mereka sangat faham. Rasul tuh sering banget ngomongin di masjid nih. Dan one day mereka semuanya ngelihat, finally, we got this. Rasulullah, kita sampai ke hari ini gitu loh. Itu loh, dramatis banget. Dalam sebuah riwayat bahkan, Bilal kan gak mau azan lagi setelah Rasul wafat. Dalam ilmu Ma'arif Maqdisi yang pernah saya dengar, Bilal saat pembebasan Al-Aqsa dia mau azan lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak semacam flashback semua orang. Betul. Bilal yang pertama kali azan di Nabawi, Bilal yang ketika Fathu Makkah azan di atas Ka'bah, dan one day Bilal yang sama azan di pelataran Masjid Al-Aqsa wa huwa hurrun aziz, dalam keadaan bebas dan mulia. Bapak Ibu dan teman-teman, Al-Aqsa itu adalah impiannya Rasulullah. Diperjuangkan oleh Abu Bakar, dituntaskan oleh Umar, dan dijaga ratusan tahun oleh the real guardian of the galaxy. Rasul bilang tentang penjaga-penjaga Baitul Maqdis, akan senantiasa ada segolongan kecil umatku yang senantiasa membela kebenaran. Orang-orang yang mengejek mereka, mencemooh mereka, tidak akan mampu mengolengkan mereka, gak berpengaruh buat mereka. Sampai kemudian datang takdirnya Allah atas mereka, datang kematian gitu kan. Dalam riwayat Ahmad, sahabat bertanya, wahai Rasul, di mana orang-orang seperti itu? Kelompok kecil senantiasa membela kebenaran, musuhnya gak akan mempengaruhi mereka, segala cemoohan gak akan ada yang membuat mereka terpengaruh. Rasul bersabda, fi Baitul Maqdis. Masya Allah. Mereka ada di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitul Maqdis, dan di sekitar Baitul Maqdis. Wah, luar biasa itu dia. Sahabat-sahabat juga banyak yang dimakamkan di sekitar Baitul Maqdis. Gitu.
Masya Allah Ustadz, ini jujur saya pun jadi bangkit lagi nih Ustadz semangatnya. Bangkit lagi mendengar bahwa ternyata dengan kita mengetahui sejarah tentang Al-Aqsa, insya Allah Ustadz giroh itu akan terbangun. Apakah memang Ustadz ada sejarah-sejarah Islam yang memang ditutupi Ustadz? Baik itu oleh orang-orang barat ataupun orang lain yang mungkin memang sengaja untuk meredupkan semangat umat Ustadz. Orang gak pernah sampai untuk memikirkan ada pahlawan muslim itu namanya Robert of Saint Albans. Saya jadi ingat Ibnu Jauzi pernah bilang juga dalam Talbis Iblis, kalau generasi umat ini dibiarkan tidak kenal sama salafus soleh, sama orang-orang terdahulu, maka generasi umat ini, anak mudanya, itu akan ikut tabiat orang-orang yang ada di zaman itu. Hancur pasti.